Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Arya Gunazmi dengan NIM tag E1C 02410074 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menceritakan tentang legenda kisah awal mula munculnya nama Desa Oiwobo. Kisah ini ditulis oleh penyair terkenal asal Bima yaitu Alan Malingi. Konon kisahnya, putra mahkota Raja Bima ingin melakukan petualangan. Diawali dari arah barat, menuju ke arah selatan, dan diakhiri ke arah utara. Namun, ia belum berhenti sampai di situ. Sekembalinya di istana, ia memohon restu kepada ayahanda. Anakanda ingin berpetualangan lagi, katanya. Berikanlah restu kepada anakanda untuk yang terakhir kalinya. Aku restui permintaanmu, anakanda. Tetapi kamu harus berhati-hati. Bawalah bekal yang banyak, serta dayang-dayang yang cukup banyak. Terima kasih ayahanda. Segala titah akan anakanda laksanakan. Ke arah mana lagi yang ingin kau tempuh, anakanda? Sang raja ingin tahu. Ke arah timur, ayahanda. Saya ingin melihat matahari terbit. Setelah di barat saya sudah melihat matahari terbenam. Jawabnya sambil berpamitan kepada ayahanda. Pada suatu pagi yang cerah, rombongan putra mahkota mulai melakukan petualangan. Rombongan itu kelihatannya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Pengawal dan dayang-dayang yang mengikutinya cukup banyak. Bekal yang mereka bawa pun cukup banyak. Namun, jalan yang mereka tempuh sepertinya sangat sulit. Banyak bukit-bukit terjal yang harus mereka lewati. Sungai-sungai besar yang harus mereka lewati. Belum lagi ancaman binatang buas pada malam harinya. Sebelum menuju ke arah timur, mereka terlebih dahulu melintas ke arah tenggara. Di sana banyak gunung-gunung yang tinggi menjulang yang harus mereka daki. Karena sang putra mahkota sangat penasaran ingin melihat matahari terbit, setelah sekian lama mereka mendaki, tibalah mereka di puncak. Puncak gunung itu bernama Puncak Lambitu. Sebuah gugusan pegunungan yang tertinggi yang berada di sebelah tenggara tanah Bima. Di puncak gunung itu, mereka bermalam sambil menunggu matahari terbit. Karena lapar dan haus, maka seluruh perbekalan mereka dihabiskan di tempat itu juga. Ampun yang mulia, seluruh perbekalan sudah habis. Salah seorang pengawal datang melapor. Biarlah, nanti akan kita dapatkan makanan di tengah jalan. Sang putra mahkota menjawab enteng, seakan-akan masalah makan dan minum tidak menjadi beban baginya. Lalu pengawal itu pun pergi ke tempatnya. Ketika sinar keputih-putihan mulai bergulir dari langit timur, sang putra mahkota bersama seluruh pengawal dan dayang-dayang terbangun. Mereka mengamati gejala alam yang terjadi dari waktu ke waktu. Tak lama kemudian, merahlah laut, dan muncullah matahari seperti sebuah bola besar yang menggelinding. Semakin lama semakin meninggi, tak lama kemudian berubah cerah, diiringi kicau burung-burung yang semakin riang. Setelah melihat matahari terbit, rombongan itu turun dari puncak Lambitu. Mereka meluncur ke arah utara. Mereka terus berjalan menuruni bukit dan lembah yang terjal. Banyak sekali binatang buas yang lalu lalang di hadapan mereka. Namun, binatang-binatang itu tidak mengganggu sama sekali perjalanan mereka. Berkat kesaktian yang dimiliki oleh sang putra mahkota. Menjelang sore hari, rombongan itu tiba di sebuah tempat yang agak landai. Tempat itu dikelilingi oleh pepohonan yang besar dan berbagai jenis buah-buahan terdapat pada tempat itu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia pun mulai bangkit. Lalu ia memetik buah-buah dan pucuk daunan di sekitar tempat itu.
ia membagikan kepada seluruh rombongan. Mereka makan dengan lahap, namun rasa haus yang belum terobati. Ampun Baginda, setetes air akan sangat berharga bagi kami, salah seorang pengawal berkata pasrah. Tenang, tenang, setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Demikian sang putra mahkota meyakinkan. Bagaimana caranya Baginda? Salah seorang pengawal ingin tahu. Ambilkan wobo itu. Sang putra mahkota menyuruh salah seorang pengawal untuk mengambilnya. Tak lama kemudian, sang putra mahkota memukulkan wobo itu ke arah bebatuan dan akar pepohonan di sekitar tempat itu. Lalu keluarlah air yang segar dan jernih. Minumlah air ini semua sepuas kalian, sang putra mahkota menyuruhnya. Lalu seluruh rombongan itu meminum air itu, termasuk putra mahkota sendiri. Sejak saat itu, putra mahkota bersama rombongan tidak pernah beranjak dari tempat itu. Kenapa? Seiring berjalannya waktu, mereka mendirikan perkampungan di sekitar tempat itu, dan jadilah perkampungan yang besar bernama Wawo, yang berarti di atas. Dan mata air yang keluar dari tempat itu diberi nama dengan Oiwobo. Kini tempat itu menjadi tempat rekreasi yang sangat menarik dan baik dikunjungi oleh wisatawan, terutama yang menyenangi udara pegunungan. Sekian.